Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Ismail di channel Cerita Munir ya guys. Oke, nah malam ini sangat sangat bahagia sekali. Nah, karena bahagia ini saya ingin sharing kepada Anda ya. Mengapa sih orang itu kenapa kok bisa sakit mata ya? Kenapa? Kan ya aslinya tuh biasa saja gitu, tapi kok kenapa penyakitnya itu macam-macam gitu ya? Ada yang tanya seperti itu. Oke, di video ini kita sharing ya. Oke guys, nah mata itu seperti organ yang lain ya, dimanapun seperti organ di tubuh kita gitu ya, organ lain di tubuh kita. Nah, organ itu ada strukturnya, mulai dari sel, kemudian molekul, kemudian jaringan, kemudian sistem organ, kemudian organ ya. Jadi ada tingkatannya. Sel, kumpulan dari sel adalah molekul, kumpulan dari molekul adalah jaringan, gitu. Kumpulan dari jaringan adalah sistem organ, kemudian sistem organ jadi organ ya. Kayak tangan gitu sama ya. Mata itu juga sama, ada sel mata. Nah, sel ini adalah hidup guys ya. Sel ini adalah hidup. Nah, dimana sel hidup itu butuh satu, oksigen, dua, nutrisi ya. Nah, kalau oksigennya itu, oksigen itu dari mana? Dari kita bernafas gitu ya. Kemudian nutrisinya dari mana? Dari darah kita. Loh, kenapa kok darah? Karena darah itu fungsinya untuk mendistribusikan sari-sari makanan, nutrisi-nutrisi makanan dari organ pencernaan ke seluruh tubuh ya. Itu adalah fungsi dari darah. Nah, mata ini itu juga penuh dengan sel yang mereka itu hidup ya. Nah, sel hidup ini mereka butuh oksigen dan butuh asupan nutrisi ya dari darah. Kalau darahnya tidak lancar, maka nutrisinya juga akan berkurang, oksigennya juga akan berkurang ya. Nah, ketika oksigennya berkurang, nutrisinya berkurang, sel itu adalah kondisinya lemas guys, karena kurang nutrisi. Lemas, daya tahan tubuh sel pun juga akan berkurang. Kalau sudah berkurang atau loyo atau rentan terhadap gangguan, nah balik lagi bersama perilaku kita yang sering lihat dekat-dekat itu nanti akan bisa terkena rabun jauh. Kalau misalkan sering berkendara seperti itu bisa menimbulkan rabun dekat, atau misalkan sering nonton HP dan sebagainya bisa terkena silinder, terus kemudian katarak dan sebagainya. Nah, macam-macam penyakit mata tadi itu aslinya bermula dari sel tadi ya, sel mata, yaitu tergantung dari asupan nutrisi yang dari darah, yang kedua adalah oksigen. Nah, dua ini kalau misalkan tersuplai secara normal, mata ini tidak akan ada gangguan guys ya. Gitu ya teman-teman ya, tahu konsepnya ya. Nah, peredaran darah ini kita perlu belajar apa yang namanya kolesterol guys ya. Jadi kolesterol itu bisa memperlambat peredaran darah, menghambat peredaran darah sehingga peredaran darah tidak lancar. Nah, bahaya itu kalau misalkan kolesterol ini ternyata naik ke saluran pembuluh darah yang ada di mata. Nanti mata tidak akan jernih penglihatannya ya. Kalau misalkan di otak ya, nanti bisa kena stroke ya, migrain dan sebagainya.
Kemudian kalau di daerah jantung nanti bisa jantung koroner. Ya kira-kira seperti itu. Nah, kita bahas lagi di kesehatan mata. Nah, kesehatan mata ini tadi kan tergantung dua ya guys ya. Yang satu darah, yang satunya oksigen. Nah, gimana caranya memperlancar darah dan memperlancar oksigen? Nah, kita butuh alat guys ya. Alat ini sangat praktis dan sangat bagus untuk dipakai sehari-hari ya. Alatnya apa? Ya ini kacamata ion nano ya. Kacamata ion nano ini fungsinya menembakkan sinar inframerah jarak jauh dan si ion negatif ke dalam tubuh, terutama di area mata ya. Jadi artinya kacamata ini solusi banget gitu. Karena sistem kerjanya jelas guys. Oke, untuk sistem kerjanya kacamata ion nano premium 7 akan kita bahas di video selanjutnya. Oke guys, aku tunggu video selanjutnya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.